Allahu Akbar, astagfirullah. Allahu Akbar, astagfirullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai ke lokasi ini. Mungkin mudah-mudahan kita aman di sini teman-teman. Kita Kita coba aja dulu sebaik mungkin di sini. Mungkin terkadang tempat ini memang angker juga sih yang kita tahukan pada malam hari ini. Tapi kita kuat dari sini untuk kita menyaksikan kayak gimana tempat ini yang sebenarnya teman-teman ya. Jadi Kubah Misteri mau lanjut untuk bikin tenda aja dulu di sini biar kita lebih aman juga sih teman-teman. Allahu Akbar. Karena capek juga sih Kubah datang ke sini teman-teman. Jadi di saat Kubah pergi ke sini teman-teman, kita menemukan salah satu seseorang gitu yang Kubah diceritakan sama mereka, dan ternyata tempat ini benar-benar angker juga sih waktu Kubah dengarkan dari percakapan warga gitu teman-teman. Nah di sini dan setahun kemudian gitu teman-teman. Nah singkat ceritanya yang Kubah tahukan tentang ini teman-teman ya, mungkin pas Kubah dengarkan percakapan ngomongan orang gitu, dan di tempat ini banyak mitos-mitos kayak gitu. Dan di sini dulu ada seseorang dukun yang membuangkan jin ke tempat ini coy. Nah jadi di saat Kubah dengarkan cerita itu, Kubah sangat merinding juga sih. Gak tahu entah kayak gimana kita menghadapi di tempat ini. Ya mudah-mudahan kita pada malam hari ini sanggup untuk kita menghadapi semua ini. Dan beberapa orang yang masukkan tempat ini, dia selalu diganggu ataupun dia selalu diteror sosok makhluk halus yang ada di tempat ini cuy. Nah jadi makanya Kubah Misteri di saat mendengarkan cerita itu, Kubah Misteri takut juga sih mau masuk ke tempat ini kayak gimana teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita pada malam hari ini aman juga sih. Jadi kita langsung untuk kita pasang tenda. Ini soalnya mendung sekali, nanti kita bahaskan cerita lagi tentang lokasi ini kayak gimana yang sebenarnya teman-teman. Jadi perhatikan sebaik mungkin di kameranya. Oke, let's go. Dan sebenarnya teman-teman, di saat aku datang ke sini mungkin aku merinding juga sih, nggak tahu juga siapa ini sebenarnya teman-teman. Jadi gue
takut juga sih di saat Kuba datang ke sini teman-teman. Dan sepertinya tempat ini benar-benar horor gitu. Gak mungkin gak horor teman-teman ya. Karena tempat seseorang dukun yang membuangkan jin, segala macam jin ke tempat ini, gimana lokasi ini? Wah, anjir, merinding. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja, oke? Allah Akbar. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman, ini kita sempat juga sih untuk memasukkan tempat ini karena ini udah selesai kita membuatkan tenda di sini. Nah, kita seperti kayak biasa kita bikin ngopi aja dulu ya. Selesai ngopi baru kita untuk melacakkan tempat ini kayak gimana yang sebenarnya. Kalau memang ada gerakan, teman-teman bilang juga sama Kuba Misteri, biar Kuba Misteri tahu juga sih di mana gerakannya ataupun di mana penampakannya. Tapi aku merinding juga sih waktu Kuba di sini, teman-teman. Karena semakin kita memasukkan tempat angker kayak gini, kita semakin merinding gitu. Nah, entah apa, mungkin kalau kita merinding, mungkin ada dia di sekitaran kita di sini, teman-teman. Dan kita nggak tahu juga di mana dia berdiri, di mana dia bersembunyi juga sih gitu. Nah, kayak gini, di belakang ada semak-semak kayak gitu, yang tak bisa kita masuk juga sih. Kalau kita masuk ke situ berbahaya juga sih. Terkadang banyak binatang buas kayak gitu, teman-teman. Dan makanya aku astagfirullah. Dan makanya aku di sini aja dulu untuk memantaukan kayak gimana tempat yang sebenarnya, teman-teman ya. La ilaha illallah. Karena kalau Kuba tempat-tempat kayak gini sangat penasaran juga sih. Terkadang banyak orang ceritakan tentang lokasi
dan yang kuba tanyakan sama mereka juga sih teman-teman. Dan di saat kuba nanya ke lokasi ini, di sini memang dulu pernah seseorang dukun yang membuangkan jin di sini teman-teman. Jadi yang tempat ini sebelah hutan ini ada perumahan juga sih, perumahan sosok dukun kayak gitu. Karena perkampungan ini perkampungan sangat menyeramkan juga sih. Nah, jadi hutan ini dekat dengan perkampungan warga gitu. Tapi kalau tempat rumah dukun itu dekat teman-teman, dekat dengan hutan ini. Jadi dukun itu sudah meninggal dunia. Anjir, ini lampu-lampu tiba-tiba dia hidup gitu. Yang kuba mengalami di sesuatu tempat yang begitu angker, yang begitu seram, gelap, sepi, sunyi. Nah, disitulah kuba berkata teman-teman, apa kuba benar-benar kuat dari sini ataupun enggak teman-teman. Jadi nanti kita lihatkan aja sebenarnya apa yang akan terjadi sama kuba ini. Allah Akbar. Kita membuat api aja dulu teman-teman, karena nyamuk banyak sekali juga sih kalau di hutan cuy.
kita masakkan kopi aja dulu teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi beginilah tempat pada malam hari ini teman-teman. Kita datang ke sini untuk kita nyaksikan bagaimana tempat ini yang sebenarnya teman-teman. Karena Kubah Misteri sangat penasaran juga sih. Waktu ada orang bilang tempat ini angker, seram, dan Kubah selalu datang tempat tersebut teman-teman. Jadi saat ini belum melihat apa-apa juga sih, belum nampak apa-apa, dan mungkin gerakan tak ada, teman-teman. Kita pantau aja sama-sama di sini, ya, sama-sama kita pantaukan. Kalau memang kita merasakan ada sesuatu, ada gerakan sesuatu, kita carikan teman-teman. Nah, jadi kayak gini juga sih teman-teman. Dan sebelum kita menghidupkan lampunya teman-teman, tempat ini gelap sekali juga segitu. Astagfirullah. Ya, mungkin tadi ada gerakan. Astagfirullah. Ya kan? Mungkin kayak ada gerakan gitu teman-teman. Astagfirullah. Halo? Siapa itu? Wujudkan kalian? Siapa ada di sini? Nampak diri? Tapi nggak tahu juga sih teman-teman. Suaranya ada, tapi kita nggak melihat apa-apa juga sih dari sini. Tapi suara gerak-gerakannya arah pohon ini. Nah, makanya aku penasaran juga sih teman-teman. Di saat mendengarkannya, ada gerakan arah pohon, dalam pohon ini. Nah, semakin kayak gitu. Tiba-tiba aku terkejut gitu cuy. Masa gak terkejut kayak gini di tengah-tengah hutan kita sendirian kayak gini. Pastilah kita gak ragukan gitu. Masya Allah. Ya, seperti kayak gitu juga sih teman-teman. Karena waktu Kuba dengarkan ada serangan kayak gitu, Kuba setiap mendengarnya terkejut gitu. Dan itu entah apa Kuba udah terbiasa kayak gitu, ataupun Kuba benar-benar takut gitu cuy. Tapi nggak tahu juga sih, waktu saya terkejut itu takut saya hilang juga sih kayak gitu. Masya Allah. Allah Akbar. Ya. Ada yang lewat, ada yang terbang gitu. Halo? Allah Akbar. Dengar ya teman-teman.
Tapi nggak ada apa-apa juga sih. Anjir. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim ya rahmatika ya rahman rahim. Kita fokus ya dulu ini. Jadi airnya udah panas juga sih. Kita lanjut untuk kita masakan aja dulu teman-teman. Jadi begini juga sih teman-teman, kita di dalam hutan, kita nikmati kopi, kita nikmati suasananya, dan kita nikmatikan suasana di tengah-tengah hutan kayak gimana teman-teman. Jadi seperti ini yang kita bayangkan teman-teman. Walaupun kita banyak yang ganggu kayak gitu, kita harus mempertahankan di sini teman-teman. Ya, supaya kita bisa menahankan di sini. Ya, apalagi kayak tadi ada gerakan kayak gitu, Kubah Misteri selalu nengokkan apa itu yang sebenarnya gitu teman-teman. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu. Luar biasa juga sih. Karena Kuba kalau tempat-tempat sunyi kayak gini, Kuba sangat suka juga sih teman-teman. Perginya gitu. Karena yang Kuba tahu kan lokasi ini, dulu di sini ada seseorang dukun yang membuangkan jin. Dan semua jin dia buangkan ke arah hutan ini teman-teman. Jadi yang gue penasaran kan, di saat ada orang yang masuk ke sini dan orang itu selalu diganggu. Jadi pas mereka pulang dari tempat ini, lalu nyampe ke rumahnya, tiba-tiba dia kayak sakit ataupun dia kesurupan gitu. Nah, jadi kita
selalu waspada juga sih. Kita siapkan mental kalau masuk ke sini. Gitu. Allah Akbar. Allah. Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Arah sini kayak ada yang masuk juga sih teman-teman. Tadi Kuba jelas sekali juga sih sosok putih. Masya Allah. Dan sosok putih yang melewatkan arah sini coy. Sampai set. Iya kan? Anjir. Halo? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Halo, Selena Walebadillah Solim. Astagfirullah. Halo, permisi. Permisi saya masuk ke sini. Anjir, suara apa cuk? Hah? Itu apa tadi? Hah? Allah Akbar. Astagfirullah. La ilaha illallah. Gua benar-benar takut juga sih teman-teman. Tapi arah sini gua melihat ada bayangan putih. Ada bayangan putih gua rasakan kayak gitu cuy. Ya sampai gua takut juga sih. Ini soalnya kita waktu minumnya. Waktu minumnya kita kayak dihantam gitu cuy. Ya. Halo, Selena Walebadillah Solihim. Wujud nampak diri? Di mana kalian berada? Nampak? Astagfirullah. Apa Anda di cuk? Hah? Kayak ada yang lewat di situ. Ya, kayak ada yang lewat. Masya Allah. Aku benar-benar kapok juga sih kalau kayak gini teman-teman. Dengar nggak? Allah Akbar. Tadi jelas juga sih teman-teman ya. Pas saya lagi minum di arah situ dan lalu
Kuba melihat ada yang terbang arah situ. Arah situ ada yang terbang gitu. Mungkin Kuba benar-benar takut juga sih waktu melihatkannya. Ada yang terbang sosok putih. Sampai Kuba ketakutan gitu. Allahu Akbar. Apa nih? Hah? Ini benar-benar gak kuat lagi kayak gini coy. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salina wa ala ibadillahi sholihin. Wujud nampak diri di sini. Allahu Akbar. La ilaha illallah, suara tangisan teman-teman. Dengar gak? Merinding. Anjir. Arah mana suaranya? Hah? Merinding banget nih. Suara-suara makin dekat teman-teman. Suara makin dekat. Ya, suara makin dekat nih. Ya, di mana suaranya? Halo? Astagfirullah, merinding sekali teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Kayak pocong. Hah? Kayak pocong tadi di situ. Ya kan? Jelas sekali. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Dengar gak? Astagfirullah. Anjir. Aku mau dalam tenda, teman-teman. La ilaha illallah. Tapi ini benar-benar kapok juga sih. Benar-benar kapok juga sih Kuba tadi. Tiba-tiba Kuba melihatkan kayak sosok penampakan pocong gitu. Dan jelas sekali juga sih tertangkap pas saya explore tadi. Tiba-tiba dia di sampingku. Dan sampai aku panik itu teman-teman. Sampai aku panik waktu melihatkannya. Dan pernah dia pegang di belakangku. Maka Allah Akbar. Allah Akbar. Ini benar-benar gak kuat juga sih untuk menghadapi di luar teman-teman. Makanya Kuba harus masuk ke dalam tenda. Biar lebih aman juga sih. Terkadang itu apa teman-teman, yang gue tahu kan itu kayak penampakan pocong itu. Masya Allah, tadi dulu sebentar teman-teman. Allah Akbar.
Balik lagi suaranya teman-teman. Dengar. Allahu Akbar, astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah, astagfirullah. Wah. Tadi kayak ada sesuatu juga sih teman-teman di arah luar tenda, dan Kuba benar-benar nggak tahu itu mungkin apa teman-teman ya. Tapi di sini ada gerakan gitu sampai Kubat benar-benar takut juga sih. Masya Allah. Allah. Allah Akbar. Iya kan? Ini benar-benar merinding juga sih teman-teman. Kita masuk lagi. Tapi yang Kuba heran kan, tapi di saat kita keluar memang nggak ada apa-apa juga sih itu. Dan Allah Akbar. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau begini teman-teman, Kuba memang nggak kuat juga sih untuk menghadapi kayak gini. Sendirian kita di tempat ini,
banyak teror yang muncul, banyak gangguan kayak gitu teman-teman. Ini sebenarnya Kuba nggak kuat juga sih, tapi Kuba mempertahankan diri di tempat ini supaya kita bisa camping di sini, bahwa kita nggak bisa pulang lagi dari sini teman-teman. Karena waktunya udah jula, mungkin sekitar jam 1 malam di sini kita. Nah kalau kita pulang nanti dipikir warga apa itu teman-teman, siapa itu, dan makanya Kuba nggak berani untuk pulang dari sini. Benar-benar kapok juga sih, Masya Allah. Allah Akbar. La ilaha illallah. Ya udahlah, kita istirahat aja, jangan kita pikirkan.